Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 4 nasihat Rasulullah tentang kematian. Setiap makhluk hidup akan mengalami kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada umatnya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Pernyataan tersebut terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mustawid bin Shaddad, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu mad-dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi fal yanzur bima yarji'." Yang artinya, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setiap makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalami kematian sesuai dengan ketentuan umurnya masing-masing, dan waktu kematian seseorang pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Sehingga setiap manusia senantiasa harus menyiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Adapun masalah susah atau mudahnya ketika sakaratul maut tergantung pada amal perbuatan individu tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada umatnya untuk menghadapi hal tersebut. Berikut adalah penjelasan dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian. Yang pertama yaitu memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhil ladzati fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhaikin minal aish illa wasi'ahu alaihi wala fi sa'atin illa dhaiqahu alaihi." Yang artinya, perbanyaklah mengingat si pemutus kenikmatan atau kematian, karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang, dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Kalimat tersebut mengandung peringatan dan nasihat, sebab mengingat kematian dapat menghilangkan perasaan nyaman terhadap dunia yang fana ini dan mendorong jiwa untuk setiap saat fokus menghadapi kehidupan yang kekal atau kehidupan akhirat. Yang kedua yaitu bersikap tenang dan terus mengucapkan syahadat saat menjelang ajal. Diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan saat menjelang ajal atau sakaratul maut tetap bersikap tenang dan diam, sementara lisannya harus terus mengucapkan kalimat syahadat. Pernyataan tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah yang artinya, malaikat maut mendatangi seorang laki-laki yang hampir meninggal dunia. Setelah memeriksa hati orang itu, ia tidak mendapati apa-apa di dalamnya. Kemudian ia membuka mulut orang itu dan mendapati di ujung lidahnya ada yang menempel pada langit-langit mulutnya, yaitu suatu ucapan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu berkenan mengampuni dosanya dikarenakan kalimat tersebut diucapkan dengan ikhlas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Jika seseorang yang hampir mati tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikarenakan lemah,
maka orang di sekitarlah yang menuntunnya dengan sikap yang lemah lembut. Pesan yang nomor 3 yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang ajal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan, yang artinya jangan sampai salah seorang di antara kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut merupakan peringatan agar manusia tidak berputus asa dan mendorong agar manusia senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirahmati dan mempunyai atau mendapatkan ampunan dosanya. Sebab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita berharap diterima serta diberi rahmat dan ampunannya. Islam mengajarkan agar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang berprasangka baik akan mendapatkan anugerah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nasihat yang terakhir yaitu nomor 4, tidak meminta sesuatu kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang manusia untuk meminta didatangkan suatu kematian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurri asabahu, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, yang artinya janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. Apabila harus melakukannya, hendaklah dia cukup berkata, ya Allah, tetapkanlah hidupku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Yunus ayat 49 yang menjelaskan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang kematian, yaitu qulillah umliku li nafsi darra wa la naf'an illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang artinya katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku melainkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula untuk mendahulukannya. Quran surat Yunus ayat 49. Itulah 4 nasihat Rasulullah tentang kematian yang harus kita ketahui dalam kehidupan ini, yang sifatnya hanya sementara. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.